Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadino dari Ilmu Hukum angkatan 2017. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan konferensi WINA tahun 1989 tentang hukum perjanjian internasional, yang mana saya akan menjelaskan pada pasal 35 sampai pasal 36. Sebelumnya saya bacakan dulu terkait dengan pasal 35, yaitu pasal 35 menyebutkan bahwa suatu perjanjian timbul bagi negara ketiga dari ketentuan perjanjian internasional jika para pihak perjanjian tersebut bermaksud demikian dan negara ketiga tersebut menyatakan menerima kewajiban itu secara tertulis. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pasal tersebut bahwa pasal ini menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban negara ketiga, yaitu negara yang di luar dari peserta perjanjian. Lebih spesifiknya yaitu terkait dengan kewajiban negara ketiga. Nah, kewajiban bagi negara ketiga ini timbul yang pertama karena negara peserta perjanjian itu mereka menghendaki, bisa jadi nanti dirumuskan di dalam pasal tersebut. Dan yang syarat yang kedua yaitu negara ketiga itu menyetujuinya secara tertulis bahwa dia akan mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut. Nah, persetujuan tersebut dituangkan dalam perjanjian jaminan. Nah, jadi letak terikatnya negara ketiga pada perjanjian tersebut yaitu adalah di perjanjian jaminan, bukan pada perjanjian internasional. Maksud dari pasal ini yaitu untuk melindungi negara ketiga dari kesenang-wenangan para pihak yang membuat perjanjian. Jika tidak adanya persetujuan dari negara ketiga, maka negara peserta perjanjian bisa jadi membebankan suatu kewajiban yang mungkin di luar kemampuan dari negara ketiga. Selanjutnya kita akan membahas pasal 36. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu terkait dengan pasal 36. Pasal 36 ini mengatur tentang hak bagi negara ketiga dalam perjanjian internasional. Di antaranya ayat pertama, suatu hak timbul untuk negara ketiga dari sebuah pasal dalam perjanjian internasional jika para pihak bermaksud memberikan hak itu untuk negara ketiga atau sekelompok negara atau semua negara dan negara ketiga yang menyetujuinya. Nah, persetujuan itu akan tetap ada sepanjang tidak ada indikasi sebaliknya, kecuali perjanjian internasional menyebutkan. Nah, oleh karena itu pada pasal 36 ini kita mengatur terkait dengan hak yang diperoleh oleh negara ketiga dari perjanjian internasional. Nah, syarat dari negara ketiga ini untuk mendapatkan haknya yaitu yang pertama, pihak perjanjian internasional itu mereka menuangkan di dalam pasal. Nah, kemudian yang kedua yaitu negara ketiga menyetujui akan hak yang akan dia peroleh dari perjanjian internasional. Persetujuan dari pihak ketiga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bahwa apabila di dalam pasal menyebutkan secara spesifik bagaimana caranya pihak atau negara ketiga ini mendapatkan haknya, maka syarat-syarat tersebut atau prosedur tersebut harus ditempuh oleh para pihak atau negara ketiga untuk mendapatkan haknya. Nah, namun apabila tidak ada pasal yang secara khusus mengatur hal demikian, maka kembali lagi kepada kesepakatan bagaimana pihak ketiga mendapatkan haknya. Kemudian persetujuan dari pihak ketiga ini juga terdapat dua pemahaman. Yang pertama ini persetujuan di sini bisa disebutkan sebagai penerimaan sebuah penawaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hak itu hanya merupakan indikasi saja, namun tidak bisa diklaim oleh negara ketiga. Pendapat bahwa hak tersebut merupakan suatu indikasi melahirkan dua pendapat berbeda mengenai dasar terikatnya suatu negara ketiga ke dalam perjanjian tersebut. Nah, yang pertama yaitu melalui perjanjian jaminan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, melalui hak yang telah dinyatakan dalam perjanjian dan berlaku secara langsung. Pasal 36 yang ayat 2, pada ayat di sini dijelaskan bahwa pihak negara ketiga dalam menikmati haknya dia harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam perjanjian internasional.
Pada pasal 36 ini yang mengatur terkait dengan hak bagi negara ketiga, pasal ini dimaksudkan untuk terjadi keseimbangan oleh antara pihak perjanjian dan negara ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada koreksi, saya sangat terbuka, dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari diri saya pribadi. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.